Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu. Tetap semangat. Mudah-mudahan teman-temanku di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi hari yang cerah ini Mbak Bambang belum berangkat ngepulang karena ada pekerjaan tugas pokok tugas pokok yang harus Mbak Bambang kerjakan ya. Habis itu baru ngepulang. Namun masih ada kesempatan Mbak Bambang ini gunakan untuk berbagi-bagi ilmu. Bukan berbagi-bagi ilmu karena kesannya itu Mbak Bambang itu banyak ilmu. Mbak Bambang itu biasa-biasa saja, manusia biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Keistimewaannya cuma Mbak Bambang itu suka berteman pada siapa saja, tidak memandang suku, ras, agama, dan sebagainya. Oke teman-temanku, mudah-mudahan teman-temanku dalam menjalankan aktivitas selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapatkan bimbingan. Mudah-mudahan semua itu jadi amal dan berkah buat kita, buat keluarga kita, buat semua orang. Nah, di saat ini Mbak Bambang akan berbagi pengalaman, ya, berbagi cara bagaimana caranya mendeteksi bulu perindu, ya, bulu perindu yang ada di dalam bambu. Ya, biasanya di dalam bambu itu ada bulu perindunya, yang mana bulu perindu itu awalnya tidak diketahui ya, karena tertutup oleh kulitnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bambu tersebut itu ada bulu perindunya? Seperti halnya di belakang Mbak Bambang ini ada bambu-bambu unik semua ini, bambu-bambu yang menjadi rahmat Allah SWT untuk membuat hati kita jadi tentram, jadi senang, sehingga kita selalu membesarkan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, seperti bambu kendit ini, bambu kendit ini biasanya itu yang ada bulu perindunya itu terdapat di jenis bambu kendit sabdo atau kendit dengkul ini. Nah, terus di mana letaknya bulu perindu tersebut, di ruas mana, kan kita nggak ngetahui karena tertutup. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu mudah. Ini cara Mbah Bambang ya, sekali lagi cara Mbah Bambang mengetahui. Namun mungkin teman-temanku pasti ada cara-cara lain yang lebih mudah. Namun Mbah Bambang juga mudah, ini sebenarnya mudah. Kita enggak menyembunyikan bagaimana caranya itu, Mbah tidak sembunyikan dan Mbah selalu buka, apa saja saya buka. Itu cara Mbah Bambang sekali lagi. Nah, seperti halnya ini ya. Ini bambu kendit. Nah, letak bulu perindunya di mana? Di sini atau di mana ya letak ruasnya? Itu karena tidak tahu. Nah, caranya itu yang pertama. Ini memang ada syaratnya ya. Syaratnya pertama, kita harus bisa mengatur hati kita. Hati kita harus selalu bersih ya. Harus selalu bersih, bukan sepenuhnya bersih, bukan. Namun namanya manusia itu, hati itu pasti penuh dengan masalah. Namun kita bisa menyampaikan masalah itu. Caranya bagaimana? Itu tadi, hati kita harus bersih, harus menghilangkan rasa-rasa emosi, rasa dendam, rasa benci, rasa apa saja. Jadi kita terus hati kita supaya terbuka plong gitu.
Nah, setelah itu bagaimana? Ya, di bambu ini ya, ini baik ditebang atau belum, memang kita ini nggak tahu di mana letaknya. Caranya mudah. Yang pertama, setelah bambu itu kita tebang, kita potong ya. Nah, setelah di bawah atau sebelum dipotong bisa kita deteksi melalui menggunakan telapak tangan. Telapak tangan. Kita raba semua, letaknya di mana. Itu kebanyakan terasa hangat ya, terasa hangat. Yang Mbah Bambang lakukan itu begitu. Kita raba di ruas-ruas ini. Nah, ini kebetulan bambu ini sudah Mbah deteksi dan menghasilkan bulu perindunya ada di sini. Ini sudah saya lubang ini. Ini ada di dalam. Entah ini dikatakan bulu perindu atau tali sambung rosol, itu terserah teman-temanku. Yang penting itu ada di dalamnya, itu ada benda ini ya. Ini rasanya beda. Ini dingin ya. Nah, di sini itu hangat, sedikit hangat ya. Sedikit hangat. Artinya beda dengan ruas-ruas ini. Itu cuma membedakan, cuma itu, sederhana saja. Tentu itu tadi, kalau untuk mengetahui untuk merasakan itu, makanya Mbak Babang katakan hati kita harus bersih, harus terbuka, harus los, harus ikhlas semua itu, karena kita harus bagaimana membahasakan itu susah. Hati kita itu menyatu dengan telapak tangannya, menyatu dengan telapak bahwa itu kita bisa merasakan, punya keyakinan bahwa di sini ada bulu perindu. Jadi kita harus punya keyakinan. Kebanyakan memang kalau hati kita terganggu oleh sesuatu itu tidak bisa konsentrasi, sehingga mengganggu konsentrasi kita untuk mendeteksi itu tadi. Bedanya cuma itu terasa hangat. Ini yang Mbah lakukan ya, yang saya lakukan itu begitu, cuma terasa hangat. Dan bisa juga untuk mendeteksi di mana tempat lain, bukan cuma untuk bambu saja. Mungkin di tempat-tempat yang dianggap angker, dianggap di situ ada benda-benda pusaka, itu sama juga ya, itu sama juga. Kita cuma menggunakan telapak tangan ya. Nah, nanti akan seperti ada magnet ya, seperti terasa ada magnet. Kemudian kita gerakkan ya, di mana lokasi itu berada. Dan kalau itu ada benda pusaka atau benda gaib di situ, biasanya tangan kita itu seperti ada magnet dan berat, seperti berat. Nah, kita tidak boleh takut, bahkan kita harus yakin. Kita yakin bahwa di situ ada benda-benda pusaka atau benda-benda gaib. Itu cara Mbak Bambang lakukan untuk mendeteksi benda-benda gaib ya. Namun semua itu tidak luput dari kehendak Allah. Makanya sebelum mendeteksi kita harus membaca bismillah, bukan membaca mantra-mantra apa ya. Ini yang Mbah lakukan karena Mbah punya keyakinan ya, cuma dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Boleh berdoa, tapi harus berdoa kepada Allah ya. Berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa atas nama benda apa saja atau makhluk apa saja. Harus kepada Tuhan. Silahkan teman-temanku yang di luar non-muslim, silahkan menggunakan cara-cara tersendiri. Yang penting itu kita tujukan kepada Allah cara berdoa kita. Itu memang harus itu. Nah, setelah hati kita bersih, kita percayakan, kita yakini hanya kehendak Allah, itu akan sinkron. Tapi kalau hati kita gerundel, penuh dengan masalah, penuh dengan
emosi kayak apa, penuh dengan apa ya, sifat-sifat yang tidak baik, tentu tidak sinkron, tidak sinkron. Jadi kita harus sinkronkan hati kita untuk kita berdoa. Itulah cara Mbah Bambang untuk mendeteksi benda-benda pusaka atau benda-benda apa saja yang ada di alam semesta ini yang tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata panca indera kita. Ya. Itu kita menggunakan itu. Jadi kalau ini bambu ini, ya, itu tadi kita rasakan, cuma kita rasakan biasa begini. Nah, tapi kita menggunakan mata batin, ya, merasakan. Itu akan terasa hangat. Yang mana terasa hangat itu bisa kita coba. Teman-teman coba saja nanti. Nah, coba saja, dan namanya mencoba itu tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil. Namun kalau kita telaten, selalu membiasakan, itu pasti bisa. Tidak perlu menggunakan mantra-mantra yang apa atau menggunakan apalah, ya, cukup punya keyakinan bahwa semua itu karena kehendak Allah semua. Saya yakin teman-temanku bisa. Demikian, mudah-mudahan sangu di pagi hari ini nanti bisa menambah, ya, wawasan kita saat ngepulang. Mudah-mudahan teman-temanku semua berhasil. Demikian video di pagi hari ini. Mbah ucapkan terima kasih dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat.